Ceritanya ini tentang kuntilanak dan janda yang penasaran. Seorang janda yang memang dikondisikan harus menikah sampai 5 kali. Kenapa harus menikah sampai 5 kali? Tentunya ada alasan yang saya nggak bisa sampaikan di sini. Harus nonton sendiri filmnya, penyebabnya apa. Kenapa saya berani menobatkan Jupe sebagai titisan Susana? Pertama karena semua apa yang dijalankan oleh Jupe adalah yang pernah dilakukan oleh Mbak Susana. Mulai dari ritual kembang 7 rupa, mandi bunga melati, makan bunga melati. Kemudian juga kita pernah melakukan nyekar ke makamnya Mbak Susana untuk mohon izin supaya benar-benar aliran titisannya benar-benar bisa dilimpahkan ke Jupe sendiri. Jadi semua ini kita lakukan secara real. Kemudian di Parangtritis pun juga tantangannya dijalankan oleh Jupe. Jadi semua apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Susana pasti akan dilakukan juga oleh Jupe. Makanya saya berani menobatkan Jupe sebagai titisan Susana. Saya Julia Perez. Di film ini saya sebagai Melinda. Dan Melinda ini sudah menikah 3 kali. Nah, seru banget nih. Kenapa suaminya 3-tiganya meninggal dan kenapa dia kawin lagi? Jadi banyak sekali drama-drama dan juga hal-hal yang mistis yang kita dapatkan di film ini. Saya kebuka. Oh ya, saya Susan. Saya Melinda deh. Saya pemilik rumah ini. Nah, ini dia namanya Mbak Melinda. Mak, mereka orang mau kos tempat kita. Kalau gitu kita ke ruang tengah aja yuk. Yuk. Oke, yuk. Siap semuanya. Sutra, Mak. Mulai besok mereka akan kos di sini. Udah muak dengan semua ini. Di antara kita sudah ada perjanjian. Kamu harus menikah 2 kali lagi. Saya Irwan Siregar ya. Saya sudah beberapa kali membuat film dan ini film yang ke-6 kalau tidak salah. Judulnya Rumah Bekas Kuburan. Ide cerita ini bahwa berangkat dari mitos-mitos yang syarat atau yang terjadi di masyarakat kita bahwa kuburan itu masih terasa sangat mistis, apalagi tanah itu pernah jadi kuburan kemudian dipindahkan didirikan rumah, jadi otomatis rumah ini jadi bekas kuburan. Dan itu biasanya di masyarakat kita cenderung terjadi sesuatu hal-hal yang gaib. Kamu harus menikah 2 kali lagi. Aku udah bosan dengan semua ini. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Feby dikejar-kejar sama bayangannya sendiri. Nggak mungkin, Mbak. Saya ngelihat jelas kok ada anak kecil di kamar saya. Ini adalah ramuan untuk menangkal hal-hal yang gaib. Minum. Mereka orang mau kos tempat kita. Kamu harus menikah 2 kali lagi. Aku udah bosan dengan semua ini. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Regar-regu kulit bedah, baluk betung otot tikel sumsum kempel. Selamat malam semuanya. Mereka orang mau kos tempat kita. Mudah-mudahan kalian semua betah tinggal di sini. Sudah ada perjanjian. Lihat, seksi. Begitu juga tubuh saya. Mana mungkin sih ada setan cantik, mulus, seksi, ayu. Tidak cukup dengan bercerita. Aku udah bosan dengan semua ini. Kamu jangan coba bermain dengan saya, Melinda. Saya bisa bunuh kamu, Melinda. Kamu gak akan pernah bisa membunuh aku. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Kenapa saya membuat film Rumah Bekas Kuburan? Karena kita seringkali mendengar kalau kita melewati sebuah tempat
pasti teman-teman kita nunjuk ini rumah bekas kuburan loh. Dan pada hakikatnya kita sendiri nggak tahu rumah kita ini 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, atau 200 tahun yang lalu apakah benar bekas kuburan atau tidak. Nah, mitos-mitos itulah yang saya angkat, bahwa rumah itu seringkali dipercaya adalah tempat yang membawa berkah atau malah membawa bencana. Bagi saya ini adalah sebuah tema yang memang perlu saya angkat karena banyak sekali kisah-kisah menarik di seputar rumah tinggal kita. Apa yang saya kupas tuntas di film ini adalah hal-hal yang sudah menjadi mitos dan sangat logis dengan kehidupan kita keseharian. Bagaimana sebuah rumah yang ada penunggunya, yang ada hantunya, atau yang ada arwahnya, bagaimana menyelesaikan problematik di dalam rumah tersebut, saya angkat di dalam film ini. Nama saya Vivi Buntaran dan saya senang sekali join di film ini. Dan peran saya sebagai Larasati yaitu Kunti. Nah, Larasati ini sebagai pemilik rumah ini yang suaminya direbut oleh Melinda yaitu Cupe. Nah, akhirnya membalaskan dendam. Nah, secara Melinda rohnya masih menghuni di rumah ini bersama anaknya. Hampir di beberapa titik scene yang membutuhkan visual effect. Mungkin ini nanti akan diolah oleh animator animasinya ya. Kenapa kita pakai green screen? Produksi warnanya lebih netral, akan menghasilkan sebuah efek yang sesuai keinginan dan standar yang hampir nyata. Nama gue Todi, gue di sini berperan sebagai Joe. Joe ini adalah regular teenager, remaja yang kebanyakan. Dia punya pacar di sini, Feby, yang dimainkan oleh Cempaka, dia Cempaka Sari. Yang kebenaran di situ dia juga ada pacar gue juga. So, di sini gue berperan sebagai cowok dan dia ini karakternya agak bandel ceritanya. Dia sedikit suka ya, apalagi melihat di sini ada Miss Julia Perez. Jadi di sini dia ceritanya kan pastinya dia attract sama Julia Perez. Apa-apaan lo, John? Kamu kenapa sih? Tega lo ngianatin gue. Kalau seandainya Feby itu jodoh kamu, kenapa dia mati cepat? Enggak jodoh. Gue Martina, di sini sebagai Susan. Karakter Susan itu bagus, dia tuh yang kayak hampir sempurna gitu, orangnya yang dewasa. Terus habis itu hidupnya tuh lurus-lurus aja. Rasa keinginan taunya tuh tinggi, nggak mau yang aneh-aneh. Terus punya prinsip banget orangnya. Dan dia ini penulis. Mungkin karakter yang agak susah ada juga di kehidupan sehari-hari. Dengan area yang sesempit ini dibutuhkan tantangan dari Billy sebagai DOP dan juga chip lightingnya Pura lebih benar-benar teliti ya. Action. Cuma Neng lah yang bisa menghentikan semua itu. Cut. Suspensi mobil yang tidak begitu empuk menyebabkan vibrasi terhadap gambar tuh jadi semakin goyang. Nanti kita coba apakah bisa diperbaiki di ruang kerja pasca produksi. Gue Adi Sastro, gue di film ini berperan sebagai Erik. Erik yaitu pacarnya Susan, dia seorang mahasiswa umur 19 tahunan lah. Nah, dan dia cuek orangnya, cuek gak mau tahu urusan orang lain ya, mau ikut campur. Dan terus dia masih perjaka dan dia sebenarnya pengen ML gitu kan, tapi dia gak berani ya. Apaan sih lo, Rik? Lo inget gak, Rik? Lo boleh pacaran sama gue, tapi kalau hal kayak gini lo tunggu dulu. Sekarang lo keluar. Susan bukannya soalim, tapi memang belum saatnya dia merasakan hal seperti itu. Mereka orang mau kos tempat kita. Harus menikah dulu kali. Aku udah bosan dengan semua ini. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Jangan ada seorang wanita dan anak campur semua hal yang lalu. Hapuskan semua. Mereka orang mau kos tempat kita. Harus menikah dulu kali. Aku udah bosan
Jadi kalau ditanyakan apa kekuatan film ini, banyak. Seperti tadi saya katakan bahwa pertama saya angkat tema ini tema aktual yang sangat ramai di masyarakat kita. Tentunya kalau kita menanyakan kepada seseorang tentang rumah kita atau rumah sebelah rumah atau mungkin rumah di seberang sana, pasti rumah itu memiliki sejarah. Sejarahnya mungkin aja rumah itu pernah bekas kuburan. Itu salah satu kelebihan dari film ini. Kelebihan kedua adalah yang tadi saya katakan bahwa Jupe di sini benar-benar menjalankan ritual. Persis seperti apa yang pernah dijalankan oleh Susana. Di situ ada satu ritual yang memang benar-benar ritual asli, yang berbahaya, tidak boleh diucapkan oleh sembarang orang. Di sini Jupe dengan kita mengadakan konsultasi segala macam, maka diizinkan untuk boleh membaca ritual tersebut. Nah, itu pun Jupe melakukan ritual berhadapan dengan bulan saat itu. Nah, selain itu pun kita mempunyai pemain-pemain lain. Kita tahu Martina, Vivi Buntaran, Opi Bahtiar, Todi Villa, Dia Cempaka, kemudian ada Adi Sastro dan Fikri. Ini semua pemain-pemain yang punya kekuatan tersendiri. Kekuatan lain dari film ini saya bisa katakan juga adalah dari temanya. Ini lebih bisa saya katakan tema mistik ritual yang sangat aktual. Karena di sini banyak hal-hal mistis yang dijalankan ritualnya secara aktual. Jadi ritual yang ada di film ini bukan ritual hanya sekedar membaca mantra yang bohong-bohongan atau apa enggak. Ini adalah mantra yang benar-benar memiliki arti yang dijalankan oleh Jupe-nya. Saya Diah Cempaka Sari, saya biasa dipanggil Cempaka. Dalam film ini saya berperan sebagai Feby. Feby itu karakternya dia cewek yang manja sama pacarnya. Jadi dia itu ceritanya cewek daerah yang datang ke Jakarta untuk kuliah dan kerja di Jakarta. Ya sebenarnya sih karakternya hampir sama kayak cewek kebanyakan. Di sini dia kan ceritanya ngekos bareng-bareng sama pacarnya Jo. Nah, di sini tuh lebih kelihatan kalau Feby itu sama Jo itu pasangan yang romantis. 16, shot 1, take 4, action. Jo, kita pindah aja yuk dari rumah ini. Enak, Feb. Kita kan baru aja pindah sini. Aku udah gak nyaman tinggal di rumah ini. Kamu tuh bisa gila, aku takut. Rumah ini tuh pasti ada penghuninya, Jo. Tadi kita ada accident di luar dugaan. Besok hari terakhir ya, mungkin ini godaan tapi juga cobaan buat Cibi. Dia terkena Jadi ini nimpa, ini mental. Di Krenasta, Rocker Kasarung. Gue di film ini berperan sebagai Ical. Dan karakter Ical ini adalah otaknya agak-agak mesum terus. Dan dia juga usil dalam bentuk dia suka ngintip perempuan seksi mandi atau apa. Dan kebetulan di sini yang sering diintip sama Ical itu adalah Melinda, yaitu Jupe. Melinda. Betul mama bilang toh, ciptaan Tuhan semua indah. Pancasila itu kah? Ya ampun, Ical. Beta dengar ada sakit. Sakit apa, Cal? Ical kok mau bergantung diri, toh? Bukan. Betempung barang, bengkak. Puas kah? Saya Om Bahtiar. Di sini saya berperan sebagai Nola. Karakternya fun, yang pasti periang, namanya juga banci ya. Dia harus membantu segala kegiatannya Melinda, termasuk menyiapkan ritual-ritual Melinda. Nola cukup tahu semua rahasia yang terkandung di dalam rumah ini dan seluruh kejadian-kejadian ini dia tahu. Setelah ini aku bebas. Mak, Inong sudah lah. Ritual lagi. Regu kulit bedah, balung betung otot tikel sumsum kempel. Selamat malam semuanya. Mereka orang mau kos tempat kita. Mudah-mudahan kalian semua betah tinggal di sini. Lihat, seksi. Itu juga tubuh saya. Mana mungkin sih ada setan cantik, mulus, seksi, ayu. Tidak cukup dengan begini.
Di film ini kita terbalik, kita lebih banyak melakukan riset tentang sebuah tempat, bahkan bukan cuma satu tempat, beberapa rumah di Jakarta kita melakukan riset di mana rumah itu dianggap berpenghuni, tanda kutip berpenghuni, atau ada penunggunya. Nah, baru kita membangun skenario-nya, di mana kaitannya ke real story-nya itu sangat dekat. Di sini Jupe diceritakan pun bahwa karena dia pernah melakukan satu hal yang tidak baik sehingga menimbulkan kematian seseorang, arwah tersebut menuntut Jupe untuk harus melakukan hal-hal yang diinginkan dan arwah tersebut tidak akan pergi dari rumah tersebut. Adegan yang paling berkesan di sini ketika aku lagi jampi-jampi. Aku seneng banget. Itu melatih, jadi satu kolam tuh melatih semua mandinya, dan yang kedua aku lagi pakai baju kain. Kita agak-agak give a variation. Tadinya kan mau biasa begitu aja, tapi kita variasi lucu kayak jadi kayak ala Egypt perempuan Egypt gitu. Terus aku dengan komat kamit dengan bahasa Jawa, rega-regu kulit apa sekarang kayak lupa. Pada saat itu aku ingat, dan itu buat aku senang banget. Aku udah bosan dengan semua ini. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Semua adegan tuh kayaknya kalau buat gue tuh susah semua gitu. Soalnya juga film pertama, jadi setiap scene sendiri gitu kayak mungkin monolog kali ya. Soalnya di situ cuman gue doang yang ada. Terus kalau salah juga yang kelihatan gue doang yang salah. Kecepatan mas, cut. Scene 15, shot 1, take 5, action. Cut, Horace. Cut, boom. Sekarang lagi scene 41 itu menceritakan Erik mulai mencurigai gelagat Feby, Jo, dan Mbak Melinda. Pokoknya kita harus lidikin soal ini. Soalnya gue ngerasa rumah itu emang aneh. Kayak suara gamelan bunyi sendiri, suara anak kecil, dan kadang-kadang tuh suara bunyi gagal. Susan, itu cuma sugesti lo aja, oke? Kan lo lagi nulis cerita horor. Garik, itu yakin banget soal ini. Gue gak pernah sih ngeliat anaknya. Oke, dia itu. Gue gak pernah sih ngeliat anaknya. Tapi gue ngerasa tuh anak suka nih sama gue. Udah bisa. Itu. Ini scene kampus cukup rumit karena melibatkan begitu banyak ekstras ya, para mahasiswa, dan kita dikejar dengan cuaca yang hampir tidak mendukung. Pinjep dulu ya. Kagak. Cut! Yuk, Rebe. Tidak cukup dengan bercerita. Aku udah bosan dengan semua ini. Kamu jangan coba memainkan saya, Melinda. Kamu bisa membunuh kamu, Melinda. Kamu gak akan pernah bisa membunuh aku. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Adegan yang paling berkesan di film ini, gue dituntut untuk kayak ciuman gitu kan. Tapi gak beneran, cuma trik-trik aja ternyata. Dan gue sih banyak belajar. Adegan yang berkesan yaitu naik andong malam-malam subuh, jadi ada asap-asap, jadi krunya semua pada pakai asap, terus ada blower, terus ada yang bakar menyan, nah jadi kan suasananya mencekam. Scene yang merupakan roh dari cerita ini, adegannya adalah Delman bisa berjalan sendiri. Delman itu adalah ditunggangin atau dikendarai oleh makhluk halus yang bernama Larasati. Mungkin nanti akan ada kesulitan ngatur kudanya karena dia harus bisa jalan sendiri. Syuting ini cukup memakan, kalau gue sebagai pemain gue ngerasain cukup mental juga, terus kru-krunya di sini fun, anak-anak mereka kerjasamanya baik banget. Yang tadi gue bilang gue mental di sini karena di sini peran gue harus melakukan ada adegan-adegan yang lumayan cukup challenge buat gue karena di sini gue ada pacar gue, terus gue ada adegan romance juga sama Miss Julia Perez. Apa-apaan lo, John? Ebi, kamu kenapa sih? Tega yang nyanyiin gue?
kempel. Teko nurut bapak ibu dewe. Selamat malam semuanya. Mereka orang mau kos tempat kita. Mudah-mudahan kalian semua betah tinggal di sini. Sudah ada perjanjian. Lihat, seksi dan awet muda. Itu juga tubuh saya. Mana mungkin sih ada setan cantik, mulus, seksi, ayu. Tidak cukup dengan bercerita. Aku udah bosan dengan semua ini. Kamu jangan coba memainkan saya, Melinda. Kan sebelum kamu, Melinda, kamu gak akan pernah bisa membunuh aku. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Selama ada seorang wanita dan anak cucu 10. Mereka orang mau kos tempat kita. Harus menikah dulu kali. Aku udah bosan dengan semua ini. Karena tanpa aku, kamu gak akan pernah bisa melakukan apapun. Ada seorang wanita dan anak cucu 10 tahun yang lalu. Adegan yang paling berkesan selama syuting ini scene mimpi. Jadi ceritanya si Feby ini mau bunuh diri ke dalam jurang. Karena saking emosionalnya, aku jadi kayak nggak kontrol. Terus aku duduk, itu aku jadi nyungsur ke bawah dan aku jatuh beneran. Action! Tega kamu, Jo! Kamu jahat sama aku! Kamu nyandatin aku, Jo! Kalau emang kamu sayang sama aku tunggu kamu di bawah, Jo! Kamu jatuh gimana sih tadi? Aku nyelok, aku gitu kan, aku jatuh bener. Kesan-kesannya syuting seru banget karena krunya asik-asik. Secara lighting juga bagus, profesional, artnya, sutradaranya, semua kompak. Pemain-pemainnya juga kita kompak, walaupun ada sedikit komunikasi. Akhirnya kita lebih memahami satu sama lain, terus kita saling mensupport satu sama lain. Ya gitu cukup. Kenalan lo orang tuh kan Mbak Melinda, jangan pakai pintu barusan ya. Ah. Saya lihat pintu kebuka. Kalau pintu barusan kan baru kebuka. Oh iya, pintu saya lihat pintu kebuka. Saya lihat pintu kebuka. Gak pikir main maling. Kalau untuk adegan yang berkesan sebagai Ical ini, kan waktu gue sama Nola, Ical mau ngintipin Melinda, ke-gap sama Nola, dan di situ ada satu adegan yang dimana Ical sama Nola itu hampir mau bercumbu, tapi untungnya nggak jadi ya. Oman, ada jangan ngomongin beta. Kita sobat jahit toh. Beta sen bohong, beta so serius, beta so bilang bukan malam ini, tapi besok. Masa Fikri yang sebagai Ical harus menatap mesra terhadap saya dan dia tidak kuat gitu, kita ulang terus, sementara pasti jam 3 pagi dia udah mau saya bunuh karena kalau enggak kita nggak pulang-pulang. Itu sih yang berkesan satu. Yang kedua adegan ritual pastinya karena baca mantra. Ya di sini saya banyak melakukan adegan-adegan air. Salah satunya adalah saya ikut juga berendam di kolam yang cukup dingin itu di jam 2 pagi dengan bau kemenyan dan lain-lain. Itu sih sampai melakukannya cukup berat. Kamu horny nggak lihat Mbak? jangan lupa Saksikan filmnya Jupe yang terbaru, terutama untuk para pecinta film horor, Rumah Bekas Kuburan Di bioskop. Kesayangan kalian. Karena harus nonton karena film seru. Karena nonton film ini. Dapatkan cara bagaimana membersihkan rumah.